Halo semuanya, perkenalkan saya Joya Priscilla Romauli Silalahi. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh behaviorisme yaitu Albert Bandura. Disimak baik-baik ya. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 dan meninggal pada 26 Juli 2021. Jadi Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Bandura ini terkenal dengan eksperimennya yaitu boneka Bobo, yang dimana pembelajarannya bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Lalu Albert Bandura tumbuh di sebuah kota yang sangat kecil. Sekolah menengah umumnya saja, bahkan sekolah itu memiliki 20 orang murid saking kecilnya. Lalu Bandura mengambil gelar diplomanya dari Universitas British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari Universitas Iowa. Jadi di Iowa dia belajar bersama Robert Searle, yaitu perintis teori belajar sosial juga. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford dan berkarya di sana sampai dia pensiun. Lalu di bidang psikologi, Bandura sudah membangun reputasi yang demikian tinggi, sehingga pada tahun 1974 dia dipercaya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Murid-muridnya sendiri menjuluki dia sebagai generalis modern karena dia sangat banyak pengetahuannya luas. Bandura meneliti beberapa kasus, salah satunya adalah kenakalan remaja. Menurut Bandura, lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Oleh Bandura, konsep ini disebut determinisme resiprokal, yaitu proses yang mana dunia dan perilaku seorang saling memengaruhi. Lanjutnya, ia melihat bahwa kepribadian merupakan hasil dari interaksi hal, yakni lingkungan, perilaku, dan proses psikologi seseorang. Proses psikologis ini berisi kemampuan untuk menyelaraskan berbagai citra dalam pikiran dan bahasa. Dalam teorinya, Bandura menekankan dua hal penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama adalah pembelajaran observasional yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial dan regulasi. Ada beberapa tahapan yang terjadi dalam proses modeling. Yang pertama ada atensi, yang kedua ada retensi atau ingatan, yang ketiga ada reproduksi, yang keempat ada motivasi, yang kelima ada jenis-jenis motivasi, yang keenam ada sunting. Nah, itu menurut Bandura ada beberapa jenis motivasi. Dorongan masa lalu, yaitu dorongan-dorongan sebagaimana yang dimaksud kaum behavioris tradisional. Dorongan yang dijanjikan yaitu yang bisa kita bayangkan. Dorongan-dorongan yang kentara, yaitu seperti melihat atau teringat akan model-model yang patut ditiru. Regulasi diri atau kemampuan mengontrol perilaku sendiri. Itu adalah salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. 3 tahap yang terjadi dalam proses regulasi diri yakni pengamatan diri, yakni melihat diri sendiri beserta perilakunya, serta terus mengawasi. Penilaian yakni membandingkan apa yang dilihat pada diri dan perilaku dengan standar ukuran tertentu. Yang ketiga ada respon diri, yakni proses memberi imbalan pada diri sendiri setelah berhasil melakukan penilaian sebagai respon terhadap diri sendiri. Lalu bagi mereka yang memiliki konsep diri yang buruk, Bandura memberikan saran untuk memperbaikinya. Yang pertama adalah pengamatan diri, memperhatikan standar ukuran, memperhatikan respon diri,
Proses pembelajaran Sunting. Proses pembelajaran menurut teori Bandura terjadi dalam 3 komponen atau unsur, yaitu perilaku, model atau contoh, pengaruh perilaku model, dan proses internal pelajar. Jadi individu melakukan proses dengan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku model atau perilaku yang akan ditiru, kemudian mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya sendiri. Perilaku model ialah berbagai perilaku yang dikenal di lingkungannya apabila bersesuaian dengan keadaan dirinya atau minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan sebagainya, maka perilaku itu akan ditiru. Kira-kira segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.